And through tears of joy I lift my voice in everlasting praise. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Sing it again. Oh death, where is your sting? Oh fear, where is your power? The mighty King of Kings has disarmed you. Delivered and redeemed, eternal life is ours. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita semua ada karena kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita lambaikan tangan. Kita persiapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, bahwa segala anugerah kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan seminggu ini. Kami bisa bernafas, kami bisa datang beribadah semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Roh-Mu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lalu mari kita lompat sembahan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Bapa. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja. Irabaya Rama Sikiara Ramaya 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 Rama. Hinaya Ramaya Rama Sikiara Ramaya 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 Ramaya
Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau senangkan Engkau Tuhan, kami mau senangkan Engkau Yesus. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Allah yang hidup. Hinamaya Rama Syakara Maya Ramaya Ramo Syakara Maya Rama Sikira Maya Ramo Ikara Maya Ramaya 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 Ramo Syakara Maya Ramaya 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 Ramo Hinaya Ramaya Ramaya Rama Syakara Maya Ramaya 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 Ramo Hina Ramaya Rama Syakara Maya Ramaya 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 Sikira Maya Ramaya Rama Syakara Maya Ramaya 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 Karamaya Rama Syakara Maya Ramaya 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 Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyembah. Kami sembahkan Tuhan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenang. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami adalah menyenangkan Engkau Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Kita bersama-sama katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan, amin. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami Bapa. Oh Yesus, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan, ku tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh
Engkau bersamaku. Dengan iman kita katakan, beribu dapat di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, oh Yesus. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Kami mau serukan Engkau Tuhan, sebab Tuhan kami Allah yang terbesar. Haleluya. Oh Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus segala nama. Hanya Engkau Allah yang terbesar Tuhan.
Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Selama aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Selama kini kami milik-Mu Tuhan. Selama aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidup, biar kehendak-Mu Tuhan kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam
yang menghidupkan aku. Selamaku ini milikmu, tak ku bertahan hidupku, biar kehendak-Mu Tuhan. Kerjakanlah dalamku, sebab aku ini aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Selamaku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Selama kami milik-Mu Tuhan, selama aku ini biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala janji-Mu dalam hidup kami. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Selama kami ini milik-Mu Tuhan, kami tak pertahankan hidup kami Bapa. Milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kami memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Sebentar izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai selesainya. Dan biarlah kami Tuhan, kami tutup suara hati kami terhadap suara-suara di luar. Dan biarlah kami buka hati kami hanya untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami tanggalkan pikiran kami sebagai manusia. Dan kami kenakan pikiran Kristus di dalam hidup kami. Supaya kami mengerti kehendak-Mu. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan yang ajaib pasti terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, kami akan belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan Tuhan. Shalom. Yesus luar biasa. Amin. Nah, tepuk tangan. Yesus luar biasa. Yesus baik saudaraku. Nah, tahun ini saudaraku kita punya tema adalah 2025 penuaian, tahun penuaian. Dan subtema kita adalah mengembangkan hal-hal yang baik. Dan pada bulan lalu saya sudah membawakan sebuah tema mengembangkan kebiasaan baik, good habit. Banyak hal-hal yang baik yang perlu dikembangkan dalam kehidupan kita, saudara. Mengembangkan kebiasaan baik itu perlu Tuhan kehendaki. Perbuatan baik perlu kita kembangkan juga. Kebaikan hati perlu kita kembangkan, mengembangkan kebaikan hati. Dan pada minggu ini saudaraku kita dapatkan tema yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu mengembangkan kemurahan hati. Saudaraku, bagaimana ini bisa terjadi tahun 2025 ini, tahun penuaian, the year of the harvest. Bagaimana itu bisa terjadi jikalau gereja Tuhan, orang percaya tidak bisa mengembangkan hal-hal yang baik yang ditaruh Tuhan di dalam diri gereja Tuhan. Saudara, saya sudah pernah katakan bahwa di dalam diri manusia ada dua sisi. Ada sisi yang baik, ada sisi yang jahat. Betul ya? Masih ingat? Dan itu perlu dikembangkan. Perlu Tuhan kehendaki itu untuk kita kembangkan. Dan pagi hari ini kita mau mengembangkan tentang kemurahan hati itu. Karena apa? Karena memang di dalam setiap gereja Tuhan, diri saudara dan saya sudah ditaruh benih yang baik itu oleh Tuhan untuk dikembangkan. Kalau benih yang jahat itu urusannya setan untuk membawa orang untuk lebih jauh daripada Tuhan. Tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, Tuhan sudah taruh hal-hal yang baik untuk dikembangkan. Ya di antaranya tadi yang saya katakan mengembangkan kebiasaan baik, mengembangkan perbuatan baik, mengembangkan kebaikan hati. Dan kali ini kita mau mengembangkan kemurahan hati. Semua itu saudara-saudara itu diberi Tuhan dalam diri saudara dan saya untuk dikembangkan. Nah, pagi ini kita mau belajar bersama-sama untuk mengembangkan kemurahan hati. Saudara-saudara, tiap pribadi saudara memiliki talenta karunia yang berbeda yang Tuhan taruh yang mesti saudara kembangkan. Saudara dan saya mungkin punya hal yang berbeda yang mesti dikembangkan. Mungkin saudara akan berkata membantah, oh Pak, yang mestinya dikembangkan itu kan pelaku bisnis itu. Yang punya bisnis mungkin cabang-cabang banyak, bukankah itu yang perlu dikembangkan Pak? Betul. Bukankah seseorang yang punya hobi, ya itu yang perlu dikembangkan? Betul. Bukankah saya punya anak yang punya bakat tertentu di dalam dirinya? Bukankah itu yang perlu kita kembangkan, Pak? Betul. Tapi saudaraku yang mau saya katakan, dimensi Tuhan dan dimensi kita adalah yang berbeda, saudaraku. Pemikiran dunia mengembangkan sesuatu yang jasmani, yang sifatnya sementara. Tapi Tuhan kehendaki saudara dan saya mengembangkan benih yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya
Yaitu salah satunya adalah kemurahan hati yang perlu saudara dan saya kembangkan. Mungkin saudara juga membantah. Saudara membantah, Pak, kalau namanya mengembangkan, memberi, itu semua itu kan merugikan. Apalagi hitung-hitung bisnis, semua itu rugi, saudaraku. Yang kita perlu kembangkan itu hal yang menguntungkan kita. Di sektor bisnis ya kita perlu kembangkan, sebab itu membawa keuntungan buat kita. Nah, di hal pendidikan yang punya bakat, perlu anak dikembangkan supaya dia jadi pinter. Semua itu baik, tapi Tuhan pagi ini sedang membawa saudara dan saya untuk mengembangkan kemurahan hati. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah murah hati itu sehingga begitu perlu untuk dikembangkan? Apa sih murah hati itu? Sementara semua barang-barang naik, dari LPG naik, dari telur naik, dari semua sembako naik. Loh, ini hati kok murah? Apa murah? Maksudnya kemurahan hati itu hati itu harganya murah. Oh tidak, bukan demikian saudaraku. Kemurahan hati adalah beda dengan apa kata dunia. Sekalipun barang-barang di dunia ini sudah naik, saudara harus memiliki sebuah sifat karakter yang benih Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, mesti dijual murah. Bukan maksudnya dijual murah, memiliki kemurahan hati yang perlu dikembangkan, saudara-saudara. Apa sih murah hati, kemurahan hati itu, saudaraku, yang perlu dikembangkan di dalam diri saudara. Nah, saudaraku, kita akan belajar tentang kemurahan hati itu, saudaraku. Silakan. Ya, kemurahan apa? Arti daripada murah hati itu, saudaraku. Di situ tertulis murah hati adalah sifat suka memberi. Nah, saudara-saudara, kalau seseorang itu memiliki kemurahan hati yang dikembangkan, saudaraku, dia suka memberi. Dikatakan apalagi di situ, dikatakan tidak pelit. Saya ingat-ingat kamus, saya catat bahwa bahasa dari Bapak Gembala itu cerek. Tidak tahu apa itu cerek. Apa itu cerek? Ya medit ya, pelit ya. Ya itu saudaraku. Itu saya catat, mesti saya ingat saudaraku. Artinya suka memberi kemurahan hati itu tidak pelit, tidak cerek, dan suka menolong, saudaraku. Sikap ini suka juga diartikan sebagai kebaikan hati. Saudara, ada seseorang yang memiliki kemurahan hati, saudaraku, dia suka sekali memberi. Sekalipun rasanya yang diberi itu enggak punya nilai, saudaraku. Tapi kalau dia memiliki kemurahan hati, rasanya saudaraku enggak senang kalau dia enggak beri. Entah apapun yang dia berikan, itulah bentuk daripada kemurahan hati yang Tuhan taruh dalam diri seseorang, gereja Tuhan, untuk dikembangkan. Nah, ada lagi tentang kemurahan hati itu dikatakan sebagai kebaikan hati dan kasih sayang. Saudara, Jumat lalu kita memperingati hari kasih sayang. Ya apa? Nanti youth juga adakan Valentine Day, ya. Valentine, hari kasih sayang. Sehingga ada rekaman khusus edisi spesial Valentine Day. Saudara bisa lihat di situ di akhir video itu, saudara akan cuplikan yang cukup lucu, saudara. Kasih sayang. Nah ini memang yang buat acara permainan ini mengerjain orang tua-tua, saudaraku. Vektor itu, ya. Wah, buat permainan saudaraku yang aneh-aneh, kita suruh bawa sandal, sepatu yang bau, saudaraku suruh bawa angkat begini, saudara. Wah, aneh-aneh aja Victor itu. Ya, bau. Kita sudah pakai parfum wangi, kita bawa begini, bau kaki, saudara, suruh angkat. Itu hari Valentine, saudaraku. Saudara lihat di video itu, di akhir juga ada apa? Karena kasih sayang, kertas itu dijatuhkan gini. Ini suami istri sudah berhadapan dan suruh itu apa kertas itu suruh jepit begitu. Nah, sudah lihat itu namanya Pak Bernard Ishak. Itu Pak Bu Christine itu duk gitu kepalanya duk, waduh, duk gitu saudaraku. Waduh, ini gimana? Saya pikir Fitri ini memang ini orang tua bikin kerjain. Oh, ini acaranya Valentine Day, anak muda orang tua dikerjain.
Tapi luar biasa saudara, luar biasa. Sing Ishak itu saya lihat di fotonya, itu namanya congor sama congor. Gitu saudaraku. Wah, luar biasa saudaraku. Semua jadi bahagia saudaraku karena hari kasih sayang Valentine, saudaraku. Yang permainan itu baik sekali saudaraku untuk menyatukan apa? Pasangan itu ojo ado-adoan, ojo purik-purikan, ojo marah-marahan, sing rukun. Nah, bisa rangkulan gitu saudaraku. Hari Valentine, kasih sayang saudaraku. Ya, dan kedermawaan itu saudaraku. Selanjutnya saudaraku. Dilanjutkan lagi, kok tidak jalan ya? Halo? Nah, apa sih manfaatnya murah hati? Kok Tuhan ingin mengembangkan kita ini orang percaya gereja Tuhan untuk mengembangkan murah hati itu? Apa sih manfaatnya murah hati itu saudaraku? Kita bisa melihat di dalam Matius 5 ayat 7 berkata seperti ini saudaraku. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bisa katakan amin? Amin saudaraku. Manfaat murah hati itu ada saudaraku. Sekalipun sisi dunia berkata rugi murah hati itu. Ngasih-ngasih itu rugi. Apalagi hitungan bisnis rugi saudaraku. Tapi Tuhan berbicara lain kepada saudara. Yang mesti dari karakter-karakter sifat-sifat Allah, dari buah-buah roh itu mesti dikembangkan. Salah satunya adalah kemurahan hati ini. Amin. Luar biasa saudaraku. Saya melihat di sini nggak ada yang cerai. Semua murah hati. Amin saudaraku. Saya percaya. Dan kita sedang belajar terus. Itu untuk dikembangkan saudaraku. Kalau pada hari-hari yang lalu kita cerai saudaraku, Tuhan kehendaki dikembangkan yang baik. Sisi jahat itu jangan diikuti. Sisi yang baik daripada Tuhan itulah yang perlu kita kembangkan saudaraku. Mengapa dikatakan manfaat dari murah hati ini? Salah satunya saudaraku adalah kebahagiaan. Ada orang mungkin berbicara saudaraku, yang namanya bahagia itu kalau saya punya deposito banyak, uangnya banyak, usahanya di mana-mana banyak, punya keluarga baik-baik, pasangan cantik, anaknya baik-baik, itu namanya bahagia. Betul saudaraku, itu betul saudara. Tapi sisi Tuhan, firman Allah berkata, kebahagiaan itu bisa didatangkan saat saudara dan saya mengembangkan kemurahan hati. Amin. Jadi saudara boleh, saudara membentuk sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan saudara menurut konsep saudara. Boleh. Tapi ingat, firman Tuhan ya dan amin. Sebab kalau ukuran itu yang dipakai, orang yang gak punya pasti gak bahagia ya katanya. Amin. Kalau ukuran itu hanya banyak duit, banyak usaha dan orang kaya, itu yang menjadi ukuran. Berarti orang-orang kebanyakan kelas menengah ke bawah berkata aku gak bahagia. Tapi firman Allah adalah ya dan amin. Kemurahan hati, benih yang ditaruh dalam diri manusia itu jika dikembangkan, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara lihat di sini. Ada imbal balik. Betul? Firman Tuhan berkata, kau memberi minum akan diberi minum. Kau memberkati engkau diberkati. Maka engkau memberikan kemurahan hati, ada imbal balik. Beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bisa bekerja kepada siapa saja yang memberikan kemurahan hati. Tidak mesti yang kita minta orang itu yang harus balas kita. Ada orang-orang yang pekerjaannya sepertinya tidak dilihat orang yang suka senantiasa dia memiliki kemurahan hati, ada sesuatu yang tidak beres dia bereskan, ada sesuatu yang kotor dia bersihkan. Dia tidak mengharapkan itu dia untuk dapatkan, tapi Tuhan tahu firman-Nya berkata, siapa yang memberi kemurahan hati dia akan beroleh kemurahan. Kalau orang itu mengerjakan sesuatu yang baik, Tuhan akan berikan yang baik kepada saudara dan saya. Amin. Gereja Tuhan mesti mengembangkan itu, mengembangkan hal itu. Apa manfaat murah hati? Manfaatnya Tuhan berikan kebahagiaan lagi. Nah, selanjutnya mengapa
Mengapa kita harus murah hati, saudara? Tidak jalan lagi. Oke? Mengapa kita mesti murah hati, saudaraku? Mengapa? Tuhan menuntut saudara dan saya untuk mengembangkan murah hati. Semua tertulis di dalam firman Tuhan. Bukan konsep-konsep manusia yang dituliskan. Tetapi firman Allah tulis sendiri, saudara. Ditulis daripada mengapa kita harus murah hati. Lukas 6 ayat 36. Ditulis apa, saudaraku? Hendaklah kamu murah hati. Ini kata Tuhan. Kalau saya yang berkata kepada saudara, saudara bisa sakit hati. Betul? Wih, nah ayo ngongkon-ngongkon. Itu ya. Tapi ini firman Tuhan, saudaraku. Mengajar saudara dan saya untuk mengembangkan murah hati itu. Mengapa kita harus murah hati? Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati. Ini alasannya. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Siapa bapak saudara dan saya? Bapakku medit di oma. Cerai. Tetapi di dalam kekristenan saudara sudah dimenangkan oleh Tuhan dan saudara telah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Saudara memiliki gen, sifat, karakter seperti Bapa di surga. Amin. Amin, saudara. Bagaimanapun penampilan saudara, orang dunia tidak tahu kalau saudara sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Gen itu, keturunan itu menurun kepada saudara. Benih Roh Kudus itu ditaruh dalam diri saudara, benih kemurahan hati itu ditaruh dalam saudara dengan alasan Bapa kita yang ada di surga itu murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bicara tentang surga dulu. Kalau saudara yang ada di tempat ini, duduk saudara punya anak, saudara punya putu, mesti saya pernah dengar komentar, wih, sing iki putu iki koyok bapak ya, sing putu iki koyok engkonge ya, sing putu iki koyok bobo ya. Siapa memang betul itu, saudara? Benar itu, saudaraku. Itu gen itu menurun, saudaraku. Itu belum karakter, itu hanya rupa, saudaraku. Itu sudah ketok. Komentar-komentar mesti saudara ada. Iya ya, kayak bapak ya. Persis itu tingkah lakunya. Memang saudaraku, mengapa demikian? Karena ada pepatah berkata bahwa buah yang jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Makanya saudaraku, bapak kita yang baik mesti anaknya baik. Ya boleh dikatalah, boleh di dalam dunia ini tidak jadi ukuran manusia. Sebab ada bapak-bapak yang enggak baik. Tapi anaknya baik. Itu karena apa? Karena benih firman Allah, benih Roh Kudus itu yang ditaruh dalam dirinya sejak dia mengenal Kristus. Bukan menjadi ukuran bapak dunia. Tapi yang menjadi ukuran tolong ukur saudara dan saya sebagai gereja Tuhan untuk mengembangkan kemurahan hati itu ukurannya adalah Bapa kita di surga. Karena tertulis di dalam firman-Nya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu yang menjadi alasan yang sangat kuat, saudaraku. Yang sangat kuat bagi saudara dan saya, mengapa saudara diminta oleh firman Tuhan saudara dan saya untuk memiliki kemurahan hati yang mesti dikembangkan. Karena tahun ini adalah tahun penuaian, saudaraku. Bagaimana saudara bisa memenangkan jiwa-jiwa kalau perbuatan baik benih yang ditaruh saudara dalam diri saudara, saudara tidak kembangkan. Entah itu hanya nyapa orang, entah itu hanya salaman dengan orang, entah itu hanya membesuk, hanya mendoakan, hanya menasehatkan. Itu semua adalah bentuk-bentuk kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Agar apa? Penuaian itu terjadi. Jiwa-jiwa itu bisa dimenangkan. Bagaimana mungkin saudara ketemu dengan orang, saudara tidak sapa, saudara tidak merasa kenal? Bagaimana mungkin jangan menyapa? Kita berjabat tangan tidak mau.
Bagaimana dengan orang lain yang bisa kita menangkan? Saudaraku, itu kemurahan hati loh saudaraku. Saya senang sekali ketemu siapa saja, baik muda maupun tua, saya berkat, saya mendahului pasti memberikan jabat tangan. Tapi anak muda sekarang, wah yang sukses-sukses, gak anggap itu orang tua itu. Tapi saya berikan itu. Kenapa? Firman yang minta. Firman berkata, belilah hormat mendahului, belilah saling mendahului, memberikan hormat. Itu firman. Saya ikuti firman daripada mengikuti anak muda yang gak mau lihat orang tua, apa itulah. Gak anggap sudah. Itu bentuk kemurahan hati yang hanya diberikan melalui jabat tangan saudaraku. Apalagi yang sukses bisnisnya. Kemurahan hatinya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Aduh, luar biasa saudaraku. Jangan diukur materi saja saudaraku, nanti kita akan lihat. Bahwa kemurahan hati itu bisa diberikan dalam bentuk non materi itu juga. Lanjutnya saudara. Ya, ada contoh-contoh yang baik saudaraku, yang kita dapat aplikasikan saudaraku tentang kemurahan hati itu. Secara eksplisit, seperti apa sih murah hati itu? Banyak kisah-kisah yang tertulis yang bisa mengindikasikan bahwa kemurahan hati itu dikembangkan. Contoh yang pertama adalah saya tulis di situ seperti Yusuf yang dibuang ke sumur. Siapa yang tidak tahu kisah peristiwa Yusuf di dalam Alkitab sebagai tokoh yang memberikan inspirasi tentang kemurahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf pada umur 17 tahun masih muda sekali. Ini orang bilang ini sok perlente, sombong, ya, angkuh. Karena apa? Dinilai oleh saudara-saudaranya. Dia berkata apa kepada saudara dan orang tuanya? Pada satu waktu aku melihat ini saudara-saudaraku, orang tuaku menyembah aku. Oh, semua saudara-saudaranya jengkel saudaraku. Cek sombongnya Yusuf ya. Membuat saudara-saudaranya menjadi dengki, iri dan benci. Sehingga pada waktu mereka mengembalakan ternaknya di padang. Nah, si Yusuf ini tinggal di rumah. Karena memang dia dikasih oleh orang tuanya, diberi pakaian jubah yang bagus. Dan pada waktu itu disuruhlah si Yusuf ini juga menyusul ke padang. Nah, pada waktu ketemu di padang itulah kesempatan bagi saudara-saudara. Ini tukang ramal ini, dukun ini. Mosok kita saudara mau nyembah dia. Baiklah kita bunuh dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Proses yang dialami oleh Yusuf untuk menjadi orang yang murah hati melalui di sini. Ini dimulai ceritanya saudaraku. Sampai dia dibuang ke sumur, tapi gak jadi dia angkat lagi, dibawa saudara ke Mesir, dijual ke Mesir, masuklah ke istana Firaun. Dan saudara tahu, pada waktu terjadi kelaparan saudara-saudara, disitulah mulai karya Tuhan yang ditaruh di dalam diri Yusuf itu mulai terlihat. Semua saudaranya, orang tuanya datang kepada Yusuf. Karena apa? Kalau gak datang mati, saudaraku, kelaparan selama 2 tahun, gak ada gandum. Mereka datang berbondong-bondong dan bertemu dengan Yusuf dan mereka sangat ketakutan. Kenapa? Waduh, Yusuf mesti masukkan kita ke penjara ini karena kita sudah berbuat jelek. Tapi apa yang kita lihat di dalam peristiwa itu? Adakah Yusuf dendam? Oh tidak saudaraku, justru kemurahan hati itu dia perlihatkan kepada saudaranya. Dia berikan apa yang dia butuhkan. Bahwa dia angkat saudaranya dan orang tuanya. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan Sakius. Sakius juga kita dapatkan sebuah peristiwa di situ. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia pun mengembangkan murah hati. Sekalipun dalam peristiwa itu saudaraku, saudara akan melihat bahwa Sakius itu orang jahat. Dia pemeras. Karena dia dikatakan adalah kepala pemungut cukai. Ya, dia tarik pajak, dia peras seorang. Tapi saat dia bertemu dengan Yesus,
luar biasa. Sebab itu saya katakan awal tadi, Yesusku luar biasa. Waktu dia bertemu Yesus, benih yang tidak ada, benih yang jahat itu dibuang, diganti dengan benih yang baik. Sehingga pada waktu Zakius ini dapat mendengarkan orang-orang berkata, kenapa Tuhan kau mampu di orang jahat? Dia akan menjawab dengan spontan, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bukankah itu bentuk kemurahan hati? Tuhan ubahkan dengan seketika. Bahkan dia berkata, jika ada seseorang yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Inilah bentuk-bentuk benih yang baik, yang perlu dikembangkan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan gereja Tuhan, supaya jiwa-jiwa penuaian terjadi. Siapapun saudara, sekecil apapun yang saudara miliki, bukan berbicara materi saja, apapun yang saudara bisa kembangkan untuk kebaikan, untuk memenangkan jiwa, kembangkan. Kita punya beda karakter, beda karunia. Amin, saudara. Nah, selanjutnya seperti orang Samaria. Demikian juga saudaraku Samaria. Pada waktu ada seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko, di tengah jalan dirampok dan dipukul habis-habisan. Yang pertama, seorang pemimpin, imam datang lewat. Ya, seorang pemimpin lihat hanya dia lewat saja. Mungkin dia pikir aku banyak kerjaan. Aku seorang pemimpin, aku punya jabatan, biarinlah orang lain yang akan menolong. Dia lewat. Lalu Lewi juga lewat, saudaraku. Siapa Lewi? Bisa itu mengindikasikan saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Adakah kita melihat orang yang seperti itu? Dikatakan mungkin saudara akan berbicara sebagai Lewi, oh itu bukan bagianku. Dia gak aku kenal. Dia orang jahat sehingga dirampok. Bukan urusanku, urusanku adalah pelayanan. Begitu saudara. Saudara-saudara yang dikasih, dia lewat juga, tetapi orang Samaria ini baik sekali saudaraku. Dia balut, dia bawa ke tempat penginapan, dan dia katakan, belanjakan berapapun yang habisnya akan aku ganti. Disitulah kita melihat mana yang murah hati, mana yang tidak. Dan itu Tuhan kehendaki. Seperti orang Samaria yang memiliki kemurahan hati. Siapa ke orang Samaria itu? Ya saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang yang tak terhitung pada dahulunya. Yang dapat mengembangkan kemurahan hati kepada siapapun juga. Sesuai talenta saudara-saudara. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan. Lanjut. Nah, tentang kemurahan hati adalah sebuah sikap kerelaan yang daripada Tuhan. Saat kita menabur, kita tidak membutuhkan motivasi apapun. Bagaimana mengembangkan murah hati ini saudaraku? Kita lihat selanjutnya lagi. Bagaimana mengembangkan murah hati? Ya, yang pertama. Kita sudah tahu mengerti definisi dari kemurahan hati itu. Bukan barang murah saudaraku. Definisi kita sudah tahu di depan tadi. Yang pertanyaan bagaimana mengembangkan murah hati itu? Yang pertama, memberi didasari kemurahan. Ini bisa hal materi saudaraku. Dikatakan memberi didasari kemurahan. Bukan karena saudara punya. Seperti saya katakan. Bukan ukurannya berapa banyak yang diberi. Memberi didasari kemurahan saudaraku. Kemurahan hati adalah sebuah sikap kerelaan. Memberi menabur tanpa mengharapkan imbalan. Nah, bagaimana mengembangkan murah hati saudaraku? Memberi didasari kemurahan. Memberi tidak harus kita punya saudaraku. Dan memberi tanpa motivasi. Itu artinya saudaraku, memberi didasari kemurahan. Didasari benih yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga tidak menjadi alasan nanti kalau kita punya, baru kita memberi. Itu tidak didasari kemurahan. Didasari kalau kita punya. Saudara-saudara yang dikasihi, memberi didasari kemurahan itu memberi tanpa motivasi juga, saudara. Tanpa meminta imbalan apapun juga. Sehingga saya waktu melihat TikTok, ya beberapa waktu yang lalu, ada tips bagaimana trik untuk orang yang meminjam. Nah, ini baik saudaraku. Saya lihat di situ singkat.
Dari pembicara itu dikatakan, jangan saudara mendasari pemberian itu dengan satu imbalan, motivasi. Tapi saudaraku, kalau ada yang bilang, aku pinjam 5 juta, jangan saudara langsung berikan itu 5 juta. Tapi saudara katakan bahwa lebih baik saudara berikan semampu saudara. Daripada saudara memberikan pinjaman, saudara tidak memberi didasari kemurahan hati, pasti orang Jawa bilang undat-undat. Ya, undat-undat. Tapi saudaraku, memberi dengan didasari kemurahan hati, dia akan memberi tanpa motivasi dilanjutkan lagi. Memberi didasari kemurahan di dalam 2 Korintus, saudaraku, ditulis seperti ini. Macet lagi. Ya, memberi didasari kemurahan, 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya kemurahan. Nah, di sini saudaraku, itu ayatnya tadi. Jadi orang itu dia memberi dasarnya kemurahan bukan karena dia punya. Dasarnya dikatakan adalah karena kaya dalam kemurahan, bukan kaya harta, saudaraku. Karena apa? Manusia pada umumnya sekalipun kaya harta, mungkin bisa orang tidak bisa memberi. Tapi kalau didasari kemurahan, sekalipun tak punya harta, apa yang dia punya yang dia bisa beri, dia berikan. Sekalipun hanya berbentuk nasihat, berbentuk kunjungan, berbentuk sapaan, semua itu yang Tuhan berikan untuk dikembangkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, didasari dengan kemurahan. Di dalam 2 Korintus ini dikatakan, mereka menderita, saudaraku, tapi sukacita mereka meluap. Karena mereka memiliki kemurahan hati di dalam dirinya itu, saudara. Lanjut, saudaraku. Nah, selanjutnya dikatakan, murah hati adalah sebuah sifat dari dalam yang seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh sekitarnya. Dan maksudnya apa itu, saudaraku? Tidak dipengaruhi oleh sekitarnya. Kalau orang itu memiliki kemurahan hati, orang waktu mau memberi, kalau dia dipengaruhi sekitarnya, waktu dia mau beri, yang sekitarnya bilang, ojo, dia sudah punya, gak usah. Nah, gak jadi kasih, saudaraku, karena dipengaruhi sekitarnya, saudaraku. Ya, tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Atau mau kasih, gak kenal, gak usah, yang kasih itu yang kenal. Karena ada motivasi. Kalau kenal kan, wow, kapan-kapan ketemu, kamsia ya, terima kasih, oh yuk kamsia. Tidak didasari dengan kemurahan hati. Semua yang dilakukan tanpa didasari kemurahan hati, saudaraku, itu mudah terpengaruh dengan sekitarnya. Sudah waktunya bantu pekerjaan Tuhan, nanti sekitarnya bilang, apa, bantu sudah banyak yang layani, gak usah. Biar yang lainnya saja. Itu dipengaruhi dengan sekitarnya artinya. Tapi jika memiliki memang kemurahan hati yang mau dikembangkan, apapun kata orang di sekitar kita tetap akan maju. Sesuai karunia yang Tuhan beri kepada saudara-saudara. Amin, saudara. Nah, yang kedua, bagaimana lagi mengembangkan murah hati? Yang kedua, memberi sesuai kemampuan di sini, saudara. Kalau hal materi, saudaraku, yang saudara akan berikan sebagai bentuk kemurahan hati saudara, dikatakan adalah memberi sesuai kemampuan. Artinya ojo melo-meloan. Sesuai kemampuan, jangan paksakan diri. Apa yang saudara ada taruh di dalam diri saudara, Tuhan tidak menilai berapa besarnya. Tetapi sesuai kemampuan saudara, dengan ketulusan hati saudara dikatakan, Tuhan mempercayakan kepada setiap orang percaya pemberian-pemberian sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi ojo lihat orang. Sing penting
saudara mau kembangkan kemurahan hatimu, saudara ada berapa, wis endang-endang beri. Nah, saudaraku, jangan nunggu kaya, itu kata firman Tuhan. Saya tadi malam ditunjukin, lucu juga, ada pengamen saudaraku di TikTok. Sama istri saya lucu-lucu guyu. Malam mau tidur ditunjukin itu. Ada kencreng-kencreng gini. Kencreng-kencreng, enggak ada orang kasih. Yang nyanyi pinter bahasa Jawa saudaraku, pinter. Artinya gini, bahasa Jawanya gitu. Kalau enggak ada recehan, ewonan yo gelem. Jadi, aduh, kalau ada eceran, yo ndangkekno ngono jarene. Ya, saudara-saudara, lucu bener. Ini konyol betul, banyol sungguh saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, artinya saudara-saudara memberi sesuai kemampuan. Artinya juga bahwa saudara jangan lihat yang lain, jangan terpaksa. Saudara punya berapa, kasih. Punya banyak, Tuhan kasih banyak. Gitu ya firman Tuhan. Sedikit ya dapat sedikit. Pokoknya intinya begini, kembangkanlah kemurahan hatimu, jangan dipengaruhi oleh sekitarmu. Gitu saudara ya. Ya apa talenta saudara, saya nggak tahu saudara. Selanjutnya saudaraku. Nah, dikatakan memberi sesuai kemampuan, ada firmannya saudaraku. Ada firmannya di sini. 2 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi Tuhan itu baik saudaraku. Tuhan beri, gak menuntut terlalu banyak saudaraku. Ya sesuai kemampuan, sesuai yang mau saudara kembangkan itu. Ya dikatakan 2 Korintus, kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Bahkan kalau mereka murah hati, bahkan lebih. Kadang orang memberi sesuai kemampuan mereka. Kan gitu ya saudara. Ini luar biasanya firman Tuhan. Dan lagi jangan terpaksa saudaraku. Dikatakan. Ya, jangan terpaksa. Ada ayatnya juga saudaraku. 2 Korintus 9 ayat 7. Berkata seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Rela. Ya, ojo ngundat-ngundat. Kemurahan hati itu perlu dikembangkan, rela saudaraku. Yang sudah kita kasih itu bukan hak kita, rela. Memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan setia hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita saudaraku. Ini luar biasa saudaraku. Luar biasa. Dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Itu adalah bentuk dari kemurahan hati. Memberi yang didasari dengan kemurahan hati. Lanjut lagi saudaraku. Nah, lanjutnya sudah dikatakan mulai dengan memberi sesuai ukuran kemampuan, tetapi jangan lupa belajar juga extraordinary giving. Nah, ini memberikan ekstra. Ya, berkatnya kadang-kadang kan enggak monoton ya. Kadang-kadang kita diberkati lebih ya. Belajar kita memberikan extraordinary giving ya. Pemberian dapat juga berbentuk non-materi, saudara. Dua hal tadi, saudaraku, kita sudah dapatkan pelajaran bahwa ada hal-hal yang bersifat materi yang kita berikan, yang kita kembangkan. Kemurahan hati yang berbentuk materi. Selanjutnya hal yang ketiga, saudaraku. Apa yang ketiga itu? Nah, yang ketiga ini memberi dalam pelayanan. Inilah yang saya maksud. Kalau yang pertama tadi bisa dikategorikan pemberian kemurahan hati yang bersifat berbentuk materi, saudara. Tapi hal yang ketiga, Tuhan tahu keadaan tiap-tiap gereja Tuhan. Tiap-tiap karunia Tuhan berbeda-beda kemampuannya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan memberi diri dalam pelayanan. Jemaat Makedonia meminta agar mereka juga terlibat dalam bagian untuk melayani orang-orang kudus. Artinya tiap orang dapat melayani sesuai karunia masing-masing. Inilah yang saya maksudkan. Mengembangkan karunia, mengembangkan kemurahan hati yang berbentuk non-materi. Saudara yang diberkati tentu saudara akan memberikan kemurahan itu berbentuk materi-materi yang dapat dinikmati, yang dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi yang berbentuk non-materi ini pun Tuhan juga perlukan, saudaraku. Apa saudaraku? Apa kemurahan hati yang berbentuk non-materi itu? Ya, saudara yang tiap itu datang saya diberikan kertas itu non-materi, saudara.
saudara sudah mengembangkan kemurahan itu. Kalau saudara tidak kembangkan laopo teko dhisik isu-isu. Teko rada telat nang gereja enak, tinggal duduk. Oh, bagi-bagi traktat itu mesti setengah jam teko dhisik. Gitu saudara. Artinya tidak mengembangkan. Tidak ada kemurahan hati dalam hal waktu itu untuk diberikan untuk datang lebih awal. Saya juga belajar di sini saudara. Karena semua ini firman Tuhan ini untuk kita semua. Karena apa saudaraku? Kita belajar firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Supaya orang berkenan kepada Allah. 1 Timotius. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memberi diri dalam pelayanan saudaraku. Selanjutnya apa? Selanjutnya lagi dikatakan memberi diri dalam pelayanan tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Ini saudaraku. Gak dijaluk. Saudara yang punya karunia apa ngomong. Aku pengen melayani seperti ini. Supaya apa? Banyak penuaian terjadi saudaraku jiwa-jiwa. Kalau semua mempersiapkan diri, memberikan diri dalam pelayanan. Dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, kepada Paulus. Mereka minta-minta, apa yang bisa aku kerjakan? Apa bisa aku layani? Ya saudaraku, banyak hal saudaraku yang kita gereja Tuhan bisa kerjakan untuk dalam rangka penuaian jiwa tahun 2025. Supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Saudara. Nah itu saudaraku. Jadi saudara, aku malu tua, aku malu gak bisa apa-apa. Bilang aja ya kepada siapa saudara bisa diberikan pelayanan. Ya, mungkin pelayanan pembagian. Ya, sapa ayo wae besok nang kono, saya berdoa nang sono. Ini perlu pengembangan kemurahan hati saudaraku ya, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Nah, selanjutnya saudaraku dikatakan karena itu persembahkanlah hidup kita berdiri dalam melayani Tuhan. Persembahkan. Ini persembahan yang paling mahal saudaraku. Karena itu persembahkanlah hidup kita berdiri untuk melayani Tuhan. Tapi yang orang lihat kadang-kadang yang materi itu yang terlihat. Tapi hal melayani itu saudaraku, ya sekarang sudah ada video saudaraku bisa dilihat. Kalau dulu tidak ada multimedia begini, saudara buat apa ada orang tahu. Kalau sekarang bisa di-share di grup, wah ya ada perlu ya di mana ya keadaan jemaat seperti apa, begitu bisa saudaraku. Ya, memberi diri ada panggilan yang khas melalui karunia rohani masing-masing. Saudara dan saya punya ciri-ciri khas karunia masing-masing. Saya tidak tahu saudaraku, saudara kembangkan. Artinya juga di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain. Ya, artinya ini berbicara tentang jemaat, saling kita melayani. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Nah, berarti Tuhan katakan punya karunia saudara. Saudara punya karunia, berbeda dengan saya, dengan yang A, dengan B, yang C dan D, semua beda. Semua punya karunia, ya sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik kasih karunia Allah. Amin, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku. Jadi intinya, saudaraku, bagaimana mengembangkan murah hati? Silakan pemain musik. Bagaimana mengembangkan kemurahan hati? Yang pertama, memberi didasari kemurahan. Artinya tidak ada motivasi. Memberi didasari dengan kemurahan saudaraku. Tidak tunggu kita punya apa yang kita beri. Tapi kalau ada kemurahan hati itu saudara-saudara. Maka itu yang kita bisa kembangkan. Mengembangkan kemurahan hati. Selanjutnya dikatakan sesuai kemampuan. Kemampuan jangan dengan terpaksa. Atau melihat orang lain. Tapi jadilah diri kita sendiri. Sesuai karunia benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu yang perlu kita kembangkan. Dan yang terakhir adalah memberi diri dalam pelayanan, jangan diminta-minta, tapi biarlah kita menyodorkan diri kepada Tuhan.
karena Tuhan sudah tebus saudara dan saya. Amin, saudaraku. Mari saudaraku, saya sudah bangkit berdiri. Kita mengucap syukur karena Tuhan berikan kepada kita benih yang baik, kemurahan hati itu untuk kita kembangkan. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Engkau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang Saya meminta banyak Bapak Mesak tampil ke depan kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Bapa yang surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, oleh kemurahan-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Kau sudah berfirman, Kau sudah memakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi kami, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu, Kau sudah mati di atas kayu salib, dan Kau bangkitkan iman kami untuk kami melakukan kehendak Allah, yaitu mengembangkan kemurahan hati, untuk kami menjadi berkat, karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat daripada Tuhan, terus berkat Abraham, Ishak dan Yakub memenuhi anak-anak. Nama Yesus, kami percaya Roh Kudus menjadi sarana alat untuk memuliakan nama-Mu. Apapun yang Tuhan percayakan, karunia roh, buah-buah roh memenuhi setiap orang percaya di dalam nama Yesus, sehingga lewat kemurahan hati ada banyak jiwa di sekitar kami, dari barat, utara, timur, selatan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pakai kami semua menjadi alat-Mu di akhir zaman ini,
menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu urapi kami semua. Demi nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.